올 시즌 프로배구는 히잡을 쓴 채 경기에 나서는 한 인도네시아 선수에 대한 관심으로 뜨겁습니다. 바로 정관장의 메가와티 선수인데요. 1라운드 MVP에 선정된 메가 선수를 김정현 기자가 만났습니다. 일단은 조금 더 자신감을 가질 수 있는 계기라고 생각하고, 선수들도 이제 안 그래도 저번 경기 때 패했기 때문에 다시 이제 이겨야 ha는 경기. Penampilan pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, menjadi sorotan meski menang dalam lanjutan Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Megawati Hangestri Pertiwi kembali tampil sebagai salah satu pilar penting timnya, Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2023. Dalam lanjutan laga putaran keempat Liga Voli Korea musim ini tersebut, Red Spark menghadapi Gimcheon Korea Expressway High Pass. Bertindak sebagai tim tamu, Red Spark menorehkan kemenangan atas juara bertahan itu dengan skor 3-1. Pada pertandingan tersebut, Megawati tidak terlalu tampil garang dan bahkan dia sempat diganti sebelum masuk kembali. Peran pemain asal Jember, Jawa Timur itu nyaris tidak terlihat dengan jarang sekali mendapatkan bola-bola matang untuk melancarkan serangan. Alhasil, Megawati pun mencetak poin terendahnya selama berkompetisi di Liga Voli Korea dengan 8 angka saja. Torehan tersebut lebih rendah dibandingkan saat pemain berusia 24 tahun itu tampil di laga sebelumnya melawan Incheon Hankook Live Pink Speeders. Menghadapi salah satu kandidat juara musim ini tersebut, Megawati hanya mampu menorehkan 11 poin dan Red Spark pun kalah. Sebagai pelatih tim berjuluk Red Force tersebut, Ko Hee-jin mengungkapkan alasan mengapa Megawati tidak mendapatkan banyak kesempatan dalam laga ini. Pria berusia 43 tahun itu menegaskan bahwa hal ini merupakan pilihan strategi dan formasi saja. Sejak awal, Ko Hee-jin bahkan sudah memberitahu konsekuensi bahwa Megawati tidak akan banyak mendapatkan kesempatan menyerang. Dengan langkah ini, Megawati diharapkan bisa mengalihkan fokus ke hal lainnya, salah satunya membantu pertahanan. Untuk formasi, Megawati bermain dengan Vanja Bukilik Expressway High Pass, ucap Ko, dilansir dari The Spike. Saya memberitahunya di awal laga bahwa dia mungkin tidak akan mendapatkan banyak serangan. Jadi jika dia mendapatkan serangan, dia harus bertanggung jawab atas itu. Saya juga mengatakan padanya untuk fokus ke yang lain, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Ko juga tak segan mencurahkan pikirannya terkait rentetan hasil minor yang sebelumnya dia dapatkan. Saya merasa kecewa karena pemain-pemain kami menyiapkan diri dengan giat tapi tidak mendapatkan hasil sesuai harapan, kata Ko. Itu menyakitkan sebagai pelatih, saya kecewa, pemain kami bersiap dengan baik, bekerja keras tapi mereka disalahkan karena hasil minor. Para pemain saya sudah berusaha keras untuk mempersiapkan diri, dan saya percaya kepada mereka, imbuhnya. Lebih lanjut, Ko berharap para pemainnya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berujung merugikan tim sendiri. Salah satu hal yang membuat saya selalu kecewa adalah kami bermain dengan baik dan kemudian melakukan kesalahan dan kehilangan set, kata Ko. Para pemain tahu ini, kami harus meningkatkan kemampuan dasar dan efisiensi serangan kami di area segitiga. Saat tim kami bermain apik, kami tak bisa kalah dari siapapun, kami akan mempersiapkan diri untuk bermain dengan baik, imbuhnya. Pelatih Red Spark Ko Hee-jin memberikan komentarnya usai Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan akhirnya menang lagi di Liga Voli Putri Korea Selatan setelah 4 pertandingan berturut-turut kalah. Kepastian itu didapat usai Red Spark menghajar High Pass. Red Spark berhasil menang 3-1, 25-23, 20-25, 25-20, 25-23 atas Gimcheon High Pass dalam pertandingan kedua putaran keempat Liga Voli Korea di Gimnasium Indoor Gimcheon, Senin, 1/1. Usai pertandingan, pelatih Red Spark Ko Hee-jin melihat tanda-tanda kebangkitan timnya. Selama pertandingan, para pemain berteriak, "Sekarang adalah waktunya untuk benar-benar melakukannya." Itulah yang coba dilakukan oleh para pemain. Atlet selalu mempersiapkan diri dengan keras. Karena jika hasilnya tidak keluar, maka sang pemain dinilai seolah-olah tidak mempersiapkan diri, dan sebagai pelatih itu sangat memilukan, ucap Ko Hee-jin dikutip dari Naver. Saya mempersiapkan diri dengan lebih tekun dan bekerja lebih keras daripada orang lain. Saya merasa kasihan kepada para pemain yang dikritik karena tidak mendapatkan hasil. Saya percaya pada kekuatan persiapan, kata Ko Hee-jin menambahkan.
Kemenangan ini membuat Red Spark kini tetap berada di posisi kelima klasemen sementara Liga Voli Korea dengan mengemas 25 poin dari 20 pertandingan yang dijalani. Sebaliknya kekalahan ini membuat Haipas tetap berada di posisi ke-6 klasemen Liga Voli Korea dengan mengemas 19 poin dari 20 pertandingan yang dijalani. Sementara itu di posisi puncak klasemen masih dihuni Hillstead yang mengemas 47 poin dari 20 pertandingan. Kemudian di posisi runner-up ditempati Pink Speeders dengan 42 poin. Yang penting mulai sekarang adalah bagian yang paling mendasar. Efisiensi serangan formasi segitiga Mega, Zia, dan Lee So yang harus ditingkatkan. Yang mengecewakan sejauh ini adalah kami bermain baik, namun kemudian kami melakukan serangkaian kesalahan ofensif dan kehilangan set tersebut, kata Ko Hee-jin. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua pemain. Latih diri Anda untuk tidak melakukan kesalahan. Hal mendasarnya adalah, kita perlu meningkatkan efisiensi serangan. Jika Anda memiliki performa bagus, Anda tidak akan kalah dari siapapun. Saya akan mempersiapkannya dengan baik, ucap Ko Hee-jin menambahkan. Kemenangan Red Spark atas Korea Expressway Haipas pada pertandingan kedua round 4 Liga Voli Korea Putri 2023/2024 menuai sorotan. Tangis Park Hye-min dan penurunan tajam performa Megawati Hangestri Pertiwi bersama Red Spark, menuai atensi besar. Berlangsung di Gimcheon Gymnasium, Red Spark sukses mempermalukan Haipas yang melakoni laga kandang lewat kedudukan akhir 3-1, 25-22, 20-25, 25-20, 25-23. Hasil ini belum mengubah posisi Red Spark di urutan kelima tabel klasemen Liga Voli Korea Putri. Megawati Hangestri dan kolega membukukan 27 angka, alias terpaut 4 poin dari urutan keempat atau penghuni slot terakhir zona playoff, Hwasong IBK Altos. Sedangkan bagi Haipas, ini menjadi kekalahan kandang pertama di tahun 2024. Vanja Bukilik DKK Ajek di posisi 6 dengan raihan 19 poin. Terlepas dari itu, berikut rangkuman sorotan saat Red Spark menuai kemenangan fantastis di awal tahun 2024. Park Hye-min pada pertandingan kali ini memang tidak bermain sebagai starter. Perannya sebagai hitter spesialis dalam pertahanan, diemban oleh sang kapten Red Spark, Lee So-yang. Hye-min dalam pertandingan kali ini diberikan rotasi belakang. Artinya, dia dimainkan oleh Ko Hee-jin, selaku pelatih Red Spark, untuk mengisi lini pertahanan. Hanya saja kepercayaan sang juru taktik kepada Hye-min, belum bisa dijawab tuntas. Beberapa spike yang dilakukan pemain Haipas gagal diantisipasi oleh Park Hye-min. Puncaknya terjadi di awal babak kedua. Dia menangis di tepi lapangan pertandingan setelah gagal mengantisipasi cross spike dari Bukilik. Tangis Hye-min pecah di pinggir lapangan pertandingan. Oleh rekan-rekannya, dia coba ditenangkan. Hye-min memang bukan berposisi asli sebagai hitter. Dalam keterangan yang terdaftar ke KOVO, Federasi Bola Voli Korea Selatan, PVOLI berusia 23 tahun ini berbagi peran dengan Megawati sebagai opposite. Namun kedatangan Mega berhasil menggusur Hye-min ke posisi hitter. Kemampuannya yang solid dalam bertahan, membuat Ko Hee-jin cenderung memainkan Hye-min sebagai defense spesialis. Namun kemenangan Red Spark atas Haipas meninggalkan catatan kurang mengesankan bagi Mega. PVOLI asal Jember, Jawa Timur ini terkesan off day saat timnya meraih kemenangan perdana di tahun 2024. Dari laman resmi KOVO, Mega tercatat hanya mengemas 8 poin. Torehan ini menjadi yang paling buruk dari Megawati sepanjang 20 pertandingan yang sudah dia mainkan bersama Red Spark. Di laga sebelumnya saat kalah dari Pink Speeders, Megatron, julukan Megawati, membukukan 11 angka. Sayang, di laga kali ini, Mega kembali mengalami penurunan poin secara signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan Giovanni Milana. Gia, sapaan akrab Milana, menorehkan perolehan poin terbanyak, 30, saat Red Spark mengalahkan Haipas. Padahal kondisi PVOLI asal Amerika Serikat itu sedang sakit flu. Ini menjadi sorotan bagi Megawati yang memang digadang-gadang bisa menjaga konsistensinya selama berkarir di negeri ginseng.